bahwa orang-orang yang suci itu, mereka itu akan mendapat bagian di dalam kebangkitan yang pertama. 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Kita akan tundahkan ini kata 1000 tahun, ada waktunya kita akan bahas itu. Tetapi yang jelas ini ya, kita boleh mati sekarang, tapi kita tidak akan mati selama-lamanya. Sebab bila kebangkitan orang mati tiba, maka yang mati di dalam Kristus mereka bangkit lebih dahulu. Sementara yang tidak mati dalam Kristus, mereka tunggu berapa lama? 1000 tahun baru ada kebangkitan yang kedua. Jadi ada 1000 tahun perbedaannya antara kebangkitan pertama dan yang kedua. Yang bangkit pertama mati dalam Kristus, bangkit untuk ke sorga dan hidup di sorga 1000 tahun yang lamanya. Dan tidak mati dalam Kristus, mereka itu ditangguhkan sampai pada kebangkitan yang kedua. Dan ini adalah dari Tuhan sebagai perkataan yang benar. 22 ayat 7. Apa dikatakan dalam 22 ayat 7? Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Sudah disebutkan dalam pasal 1 ayat ketiga. Berbahagia bukan hanya yang membaca, mendengar, tapi yang menurut. Dan dia ulangi. Pasal pertama dia akan berbahagia yang menurut. Yang terakhir juga dia katakan berbahagia yang menurut. Jadi malam ini silahkan berbahagia saudara-saudara, kalau kita menuruti apa yang dikatakan di sini. Dan ayat 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota itu. Dalam bahasa yang lain, terjemahan yang lain, membasuh jubah itu sama dengan yang menurut hukum-hukumnya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita lihat bahwa buku Wahyu ini penuh simbol. Dan simbol yang menonjol adalah angka 7. Ini paling menonjol yang kita akan pelajari selanjutnya. Wahyu 1:20 menekankan Yesus dilambangkan memegang ketujuh pelayan-pelayan gerejanya yang dilambangkan oleh ketujuh bintang. Di tangan Yesus ada 7 bintang. Dia terangkan itu adalah malaikat. Dan malaikat-malaikat itu adalah lambang daripada pelayan-pelayan gereja. Ada di tangan Yesus. Itu sebabnya orang-orang yang tidak memberikan tempat yang benar kepada pelayan-pelayan Kristus itu, saudara akan perhatikan Yesus membela pelayan-pelayan. Dan Paulus menganjurkan kepada penatua-penatua yang bersusah payah di dalam mengkhotbahkan firman Tuhan dalam gereja harus dihormati berapa kali ganda? 2 kali ganda. Karena Yesus pun menghormati mereka. Oleh sebab mereka itu yang bersusah payah menjaga kerohanian di dalam jemaat. Yesus berjalan di tengah kaki dian. Kaki dian itu adalah lambang jemaat. Lambang penyertaan Tuhan pada umatnya dalam segala keadaan. Dalam susah atau senang, Yesus beserta dengan kita. Itu sebabnya peganglah baik-baik nama Yesus itu, yang artinya Immanuel. Immanuel artinya Tuhan kita. Tuhan Allah beserta dengan kita. Dari pertama kita lihat bahwa Allah memang senang untuk bersama dengan manusia. Bapa mengirim anaknya untuk tinggal dengan manusia, untuk menyatakan kasih Bapa kepada manusia, untuk menyatakan tabiat Bapa kepada manusia, supaya kita boleh mengerti dan boleh sejalan dengan kehendak Bapa. Saudara-saudara sekalian, bukan hanya kepada orang tua Yesus beserta kita, tapi kepada anak-anak yang seperti ini dalam menggambar Yesus beserta dengan anak-anak kecil. Itu sebabnya tidak boleh disepelekan dalam jemaat kita. Kita harus menaruh perhatian pada anak-anak kecil yang mendapat tempat yang khusus dalam perhatian Yesus. Sebab mereka inilah juga adalah waris-waris dari kerajaan surga. Pekabaran ini tidak selesai malam ini. Harus bersambung hari Rabu malam yang akan datang. Tetapi paling kurang kita sudah melihat secara keseluruhan gambaran tentang
Wahyu ini, lalu kemudian mulai malam-malam sembahyang berikut kita akan lebih spesifik kepada topik-topik yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 2 sampai 22 ini untuk mengangkat iman kita, untuk menyadarkan kita hidup di zaman di mana semua yang dinubuatkan di sini sudah terjadi, sedang terjadi, akan terus terjadi, dan kita harus dikuatkan di dalam iman kita untuk menyongsong semua yang akan terjadi di depan kita. Sebab dengan demikian kita akan melihat bagaimana Yesus yang dilambangkan berjalan di tengah kaki Dia akan menopang kita pada masa-masa sulit. Masa sulit masih akan datang, tapi jangan lupa Immanuel, Allah beserta kita.